Baik, bismillah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dapat kembali melaksanakan agenda pada pagi hari ini, yaitu membaca kitab syarah daripada matan Al-Usulus Salasah yang ditulis atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sampai kepada poin yang terakhir di risalah yang pertama. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan menulis atau mensyarah kitab Usulus Salasah ini menggunakan metode taksimat, yaitu membagi setiap pembahasan sesuai dengan temanya. Maka di sini ada risalah pertama, nanti ada risalah yang kedua, dan ada risalah yang ketiga. Dan untuk risalah yang pertama, Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan subjudul Al-Masailul Arba' allati tadammanatha surat Al-Asr. Ya, 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Yang mana 4 hal ini wajib kita ketahui dan kita pelajari. Yang pertama adalah al-ilmu. Lalu yang kedua al-amalu bihi. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Dan setelah ketiga hal tersebut kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya, maka tak lupa mengikut sertakan poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, as-sabru 'alal adafi. Ya, yaitu bersabar di atas gangguan, ya, dalam mencari ilmu, dalam beramal, dan juga dalam mendakwahkan agama Islam ini kepada manusia. Nah, bisa diturunkan sedikit. Taib, cukup 10 qauluhu as-sabru 'alal ahdafi. Nah, ya. Wa qala asy-syarih hafizahullahu taala, sebelumnya penulis matan berkata, as-sabru 'alal adzabi. As-sabru 'alal adzabi, bersabar di atas gangguan dalam dakwah. Ma'lumun anna man da'an nasa. Ma'lumun, telah diketahui, anna, bahwasannya, man da'an nasa, man, orang yang da'an nasa, yang mengajak manusia, wa amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari, ya. Wa amara bil ma'rufi, di kalimat bawahnya, di bawah angka 10, ya, dan orang yang memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa naha 'anil munkar, dan orang yang melarang kemungkaran. Maklumun, ini semua sudah diketahui. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, ya, saya ta'arradu lil adza minal asyrari, ya, saya ta'arradu, dia akan menghadapi lil adza, gangguan-gangguan, minal asyror, mina, dari asyror, orang-orang yang tidak suka kepadanya, ya, yang merasa risih dengan dakwahnya orang tersebut, asyror. Li'anna katsiran minan nas, perhatikan di sini,
Karena kebanyakan dari manusia, li'anna kathiran isim anna, minan nas, karena kebanyakan minan nas, dari kalangan manusia, la yuridunal khaira. Mereka itu, para manusia, kebanyakannya tidak menginginkan al khaira, kebaikan. Bal yuriduna syahwati. Ya, kenapa dibaca kasroh? Karena di sini sebagai maf'ul bih dia. Ya, maf'ul bih. Dan bentuk jama' muannats salim tidak menerima harokat fathah, melainkan kasroh tanda nasabnya. Akan tetapi mereka kebanyakan para manusia hanya menginginkan apa? Syahwat. Syahwat. Wal muharramat, dan hal-hal yang haram. Ya. Wal ahwa al batilah, dan juga hawa nafsu, menuruti hawa nafsu yang batil. Ya. Nah, fa idza jaa man yad'uhum ila Allah, ya. Fa idza jaa, ya, man yad'uhum ila Allah, fa idza, maka apabila, jaa, datang, ya, yad'uhum, orang yang mendakwahkan kepada mereka, ilallahi, ya, kepada, untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, wa yarudduhum an syahwatihim, dan juga apabila datang orang yang yarudduhum, menghalangi mereka, an syahwatihim, dari syahwat-syahwat mereka, fala budda ayyakuna minhum raddu fi'lin bil qawli au bil fi'li, maka pasti akan ada, ya, fala budda, maka pasti akan ada, ayyakuna minhum di antara mereka, fala budda ayyakuna itu, maka pasti akan ada, minhum, dari mereka, raddu fi'lin, ya, apa artinya? Membantah, ya, baik itu dengan perkataan, bil qauli au bil fi'li, atau dengan perbuatan, ya. Maka di sini Syekh menghimbau di kalimat setelahnya, fal wajibu, ya, maka wajib, ala man yad'u ila Allah, ya, maka wajib atas man yad'u, orang yang menyeru ke jalan Allah, wa yuridu wajhallahi, dan orang yang menginginkan wajah Allah. Apa nasihat Syekh di sini? Kita sama-sama lihat, ya. An yasbiro 'alal adza. Ini poinnya. An yasbiro, ya, ay yasbiro 'alal adza, untuk bersabar di atas gangguan tersebut. Untuk bersabar di atas gangguan tersebut. Baik. Wa an yastamirra fid da'wati ila Allah, dan jangan kendor, terus-meneruslah dalam apa? Dalam berdakwah kepada manusia, agar manusia itu menuju kepada ilallah, jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang jelasnya. Wa qudwatuhu fi dzalika ar-rusulu, wa qudwatuhu fi dzalika ar-rusulu alaihi musallatu wassalam, dan para rasul, ya, yang telah menjadi panutan fi dzalik, dalam hal tersebut. Betul. Ini jelas bahwasanya para rasul telah mencontohkan perbuatan bersabar di atas gangguan ketika sedang mendakwahkan, ya, atau ketika dalam fase mendakwahkan agama Islam kepada para umatnya, ya. Nabi Nuh, ya,
dan nabi-nabi yang lain, hatta sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sekali gangguan-gangguan yang datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mengurungkan, tidak pernah sedikit pun mengurungkan niatnya untuk tidak mendakwahkan agama Islam lagi. Karena karakter baper tidak akan pernah ada di dalam diri para nabi. Nah, baik, lanjut. Wa khiratuhum wa khatamuhum, ya. Wa khiratuhum wa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam madza lakiya minan nas. Dan yang terbaik dari para rasul, ya, dan yang menutup mereka, menutup para rasul itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madza lakiya minan nas. Apa yang ia dapati dari manusia? Apa yang Nabi kita dapati dari manusia? Wa kam lakiya minal adza, dan betapa banyak, ya, yang Nabi temukan dari gangguan-gangguan, ya, berupa ucapan maupun fiil, perbuatan. Hal ini terjadi saat apa? Saat Nabi berdakwah di Taif. Pada saat itu Nabi dilempari batu, ya, yang saat itu juga dihalangi oleh sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Ya, banyak gangguan-gangguan yang terjadi semasa dakwah Nabi. Sahirun wa kadzabun, ya. Wa qalu majnun. Qalu, banyak di antara manusia mengatakan kepada Nabi bahwasanya Nabi katanya apa? Sahir wa kadzabun. Apa artinya sahir? Tukang sihir. Ya, gangguannya berupa ucapan yaitu fitnah. Nabi Muhammad ketika berdakwah, dalam fase dakwahnya beliau selalu difitnah. Ya. Orang-orang mengatakan bahwasanya dirinya seorang tukang sihir, kadzabun, seorang pendusta. Ya. Wa qalu, dan juga mereka ada yang mengatakan majnun. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang majnun. Ini perkataan mereka, dan ini merupakan gangguan berupa ucapan. Ya. Apakah Nabi Muhammad SAW gentar? La. Wa qalu fihi min al-aqwali allati dzakaraha Allah azza wa jalla fil Quran. Ya. Dan mereka berkata, yang mana di antara perkataan mereka itu di dalamnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Telah disebutkan oleh Allah, zakarahallahu. Allah telah menyebutkannya. Haknya kembali kepada apa? Aqwal. Ulu jam'in muannas fil Quran, di dalam Quran. Wa tanawaluhu bil adza. Wa tanawaluhu bil adza. Dan mereka itu memperlakukan Nabi bil adza, dengan apa? Dengan gangguan-gangguan. Ya. Memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan gangguan-gangguan. Contohnya apa? Lihat. Fadhafuhu bil hajarah. Ya. Yang mana salah satu gangguannya, Nabi Muhammad SAW dilempari bil hajarah, dengan batu. Hatta admau akibat. Hatta admau akibahu. Ya. Sehingga apa? Akibahu, akibun itu tumit dari Nabi Muhammad SAW, admau, berdarah, ya, akibat gangguan dari masyarakat setempat yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gangguan ini gangguan berupa perbuatan, yang tadi perkataan, yang ini perbuatan, dilempari batu. Nah,
Lama da'ahum ilallah, tatkala Nabi Muhammad SAW da'ahum, ya, menyeru kepada mereka ilallah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menuju ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Wa alqaw sala jazurin. Nah, dan juga mereka alqaw, melempar juga sama artinya alqaw, mereka melempar sala jazurin, sejenis kotoran atau isi perut onta, ya, jeroan ya, ala zuhrihi, ya, ke punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajidun indal Ka'bah. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang sujud di depan Ka'bah. Pada saat itu Nabi dilempari dengan apa? Jeroan atau isi perut dari onta, yang bahasa Arabnya adalah sala jazurin. Lanjut, wa tawa'aduhu bil qatli, ya, wa tawa'aduhu, dan mereka itu mengancam, hu-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad, ya. Wa tawa'aduhu, dan mereka mengancam Nabi Muhammad SAW bil qatli, ya, untuk apa? Berencana membunuhnya, membunuhnya. Wa haddaduhu, dan mereka itu haddaduhu, menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW. Hu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Wa fi ghazwati Uhudin, dan di dalam perang Uhud, ghazwah itu perang, ya. Wa fi ghazwati Uhudin, ya. Jaro alaihi, jaro artinya terjadi, alaihi padanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, wa ala ashabihi, ya, dan juga kepada para sahabatnya, ma jaro alaihi salatu wassalam, ya, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kasaru rubaiyatihi, ya, mereka mematahkan rubaiyatihi, gigi Nabi, ya, wasajjuhu fi ra'sihi, dan mereka melukai, ya, kepala dari Nabi Muhammad SAW. Pada perang Uhud itu Nabi berdarah, ya. Di antara yang Nabi dapati, giginya patah, ya, kepalanya berdarah di saat perang Uhud. Waqa'a fi hufratin, ya, dan Nabi Muhammad SAW terjatuh fi hufratin, ya, di lubang. Wa huwa nabiyullah, dan padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Qulu hadza, setiap hal ini adalah gangguan fid da'wati ilallah, dalam berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gangguan yang didapati oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kita lihat di sini lakinnahu sabara. Lakinnahu, hu-nya kembali kepada siapa? Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sabara, tetap bersabar, ya. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, wa tahammala artinya tabah, ya, dan Nabi Muhammad SAW tetap tabah, tegar. Wa huwa afdalil khalqi, dan Nabi Muhammad SAW adalah afdalil khalqi, makhluk yang paling utama, ya, alaihi salatu wassalam. Fala budda lilladzi yaqumu bihadhihi da'wah, maka harus, mesti, lilladzi yaqumu, bagi orang yang menunaikan, bihadhihi da'wah, dakwah ini, ya. Banyak sekarang orang-orang mengaku dai, ya, baik dari kalangan kaum muda maupun kaum tua, ya. Maka haruslah bagi dia untuk selalu apa? Bersabar. Salah satunya bersabar dalam belajar. Baru setelah itu bersabar dia dalam berdakwah sesuai dengan
porsi dan juga kemampuannya masing-masing. Ya. Dan juga bersabar, ya, ayata'arrada, untuk menghadapi apa? Lil adza, untuk menghadapi gangguan, ala hasabi imanihi wa da'watihi, sesuai dengan apa? Imanihi, kadar keimanannya, wa da'watihi, dan juga kadar dari dakwahnya. Walakin alaihi, dan akan tetapi harus juga dia untuk apa? Ayyasbiro, untuk bersabar. Madama annahu ala haqqin, ya, selama dia, perhatikan, madama annahu, selama dia, annahu, bahwasanya dia di atas apa? Ala haqqin, di atas kebenaran. Ini poin yang sangat penting, selama dia di atas kebenaran, ya. Karena tidak semua hal yang baik itu benar, tapi semua yang benar menurut Al-Qur'an dan juga sunnah itu pasti baik. Fa innahu yasbiru wa yatahammalu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bersabar, wa yatahammalu, dan juga orang yang tabah. Fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanaluhu minal adza, dan apa-apa yang ia alami, minal adza, berupa apa? Gangguan. Min di situ min tafsiriyah, berupa gangguan. Fahuwa, maka dia fi kiffati hasanatihi, ada pada kifati, sisi timbangan, hasanatihi, kebaikannya, ya, kebaikannya, ajrun minallah, maka hal tersebut menjadi pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penderitaan yang dialami oleh seorang dalam berdakwah, ya. Apabila seseorang dalam dakwahnya itu mendapati gangguan-gangguan dan dia bersabar selama itu di atas kebenaran, ya, maka Allah akan jadikan hal tersebut pahala untuknya, ya, pahala yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke matan berikutnya. Ya, kalau teman-teman masih belum tahu apa itu matan dan apa itu syarah, ya. Matan itu adalah tulisan ringkas, ya. Kalau syarah merupakan penjelasan. Maka di setiap penulisan kitab-kitab para ulama, nah yang di atas ini, setiap di atas itu matannya. Nah, di bawahnya itu penjelasan dari syekh atau ulama yang menjelaskan matan tersebut. Silakan ke bawah. Nah, kita masuk ke matan dalil, ya. Nah, ini puncaknya, kita akan bedah surat Al-Asr. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kebanyakan di antara kita hanya mengambil lafal apa? Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, tapi tidak paham apa yang dimaksud dengan bil haq di sini, kebenarannya, ya. Mereka hanya saling menasehati saja, tapi haknya belum difahami, ya, yang benar. Baik, kita baca langsung syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan di sini, ya. Fadhal. Ustaz Tariq Mawjud. نعم أستاذ. تفضل. طيب تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربعة يجب علينا تعلمها
ta'allumuha. تعلم تعلمها يجب علينا تعلمها وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل فأين الدليل Tarjim awalan. Eh, perkara yang empat ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya dengan terperinci bitafsil. Dalil. Ap- apa Ya, apa hal min dalilin ala maqalahu Syekh? Apakah ada dalil atas apakah ada apa yang dalil? telah dikatakan Syekh? Jadi kan Syekh di sini di awal-awal matannya, kalau teman-teman lihat matan usulus salasah, awal-awalnya itu apa perkataannya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula ma'rifatullah, ya, lalu al-amalu ad-da'watu ila as-sabru 'alal adzafi. Apakah menyertakan dalil di situ? Belum. Anak katakan belum, bukan tidak. Tapi di bawahnya beliau sertakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Asr. Begitu. Baik, istamir. Sungguhnya pada perkara yang empat ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan ia menjanjikan kita Iya, menjanjikan untuk kepada kita. ya, dan Allah ini ya huanya kembali ke Hmm? Allah. Hah? Huanya kembali ke Allah. Masa? Bukan. Bukan ya? Bukan ke penulis matan. Ke Indonesia. Ya, menjanjikan kepada kita bahwasanya penulis matan itu la yaqulu syai'an, tidak akan mengatakan sesuatu illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Dalil. Jadi matan al-usul salasah ini, ya, beliau tulis menyertakan dalil-dalilnya juga. Maka di situ ketika kalau kita belajar ke Madinah Nabawi, itu ada mutun talibul ilmi, itu dihafalkan. Dan kata Syekh Qasim yang Anda dapatkan dari fawaid teman Anda yang kuliah di sana di Madinah, ya, kalau memang tidak sanggup menghafalkan satu matan penuh, hafalkanlah dalil-dalilnya. Karena yang penting itu adalah menghafalkan dalil-dalilnya. Gitu. Nah, maka pertanyaannya fa'ainad dalil. Maka di mana dalilnya? Fadal. Nah, وقال الشارح حفظه الله تعالى قال الدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا هذه Hadhihi hiya هي al-mas'alatul ula. المس هذه هي المسألة الأولى العلم لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Tarjim. Nah, beliau berkata dalil atas perkara tersebut adalah firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal soleh serta saling menasihati pada kebenaran dan menasihati kepada kesabaran. Tawassal itu Illalladzina mewasiatkan. mewasiatkan ya, saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Ya. Illalladzina amanu. Nasihati juga boleh. Baik, fadal lanjut. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini adalah perkara yang Ya. pertama, yaitu ilmu Dalil untuk masalah yang yang pertama. pertama. Baik. Nah, perkara yaitu ilmu, karena iman tidak akan ada tanpa adanya ilmu. Dan yakni ilmu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalilnya. Istamir. Nah,
Al-mas'alatu tsaniyatu wa 'amilus salihati. Hadzal hadza al-'amalu bil ilmi. Nah, Dan yang perkara yang kedua adalah wa 'amilus salihat. Mereka yang beramal soleh. Ini adalah amal, perkara amal dengan beramal dengan ilmu. baik. Maka ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa 'amilus salihati ini merupakan dalil dari permasalahan yang kedua, yaitu beramal dengan ilmu. Lanjut pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsatu wa tawasaw bil haqqi fa hadhihi ad-da'watu ila al-ilmi wal 'amali. Dan yang perkara ketiga adalah saling berwasiat atau menasihati kepada Benaran. kebenaran. Dan ini adalah perkara dakwah kepada ilmu dan amal. Baik. Sebentar. Dan ini merupakan hal yang paling penting, ya. Bil haqqi di sini maksudnya adalah berdakwah kepada ilmu dan juga amalan. Ya, berdakwah kepada ilmu. Berarti orang yang mendakwahkan kepada ilmu, dia harus memiliki malakah ilmu tersebut terlebih dahulu. Berarti tugasnya apa? Ya, memenuhi masalah yang pertama, belajar. Ya. Lanjut masalah yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wa tawasaw bis-sabri 'ala al-adza fi sabilid da'wati ila al-ilmi wal 'amali. Dan perkara yang keempat adalah saling berwasiat kepada kesabaran atas gangguan di jalan dakwah kepada ilmu dan amal. Baik. Hasbuk, cukup, barakallahu fiik. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, perhatikan di sini al wawu, wawunya. Nah, ini dari sisi lughah kita akan kulik. Wawu yang ada di depan itu merupakan wawul qasam. Ya, kita telah belajar di antara huruf-huruf sumpah itu adalah al wawu. Ya. Wal 'asr, makanya demi waktu atau demi masa. Wal 'asr di sini ismun muqsamun. Ya, isim muqsam. Ya. Muqsam bihi yang digunakan untuk bersumpah dengannya. Tentu di sini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah ya atas selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Majrurun, ya, dijar. I'rabnya jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasrah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan al-asr di sini apa? Al-waqtu waz zaman. Ya. Al-waqtu waz zaman yaitu waktu, masa. Nah, aqsamallahu ta'ala biz zamani wal waqti. Allah Subhanahu wa taala aqsama, bersumpah, biz zamani wal waqti, ya, dengan waktu. Wa huwa makhluk. Perhatikan. Waktu itu adalah makhluk. Wa huwa makhluk. Ya. Allahu azza wa jalla yuqsimu bima syaa minal khalqi. Dan Allah azza wa jalla bersumpah pada apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya. Wal makhluku, ini penting. Wal makhluku la yuqsimu illa billah. Dan makhluk itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahammiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali ada sesuatu yang penting. Ada yang paling penting yang harus kita ketahui. Maka di dalam surat Al-Asr ini ada pelajaran yang paling penting yang harus diketahui oleh kita, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ayatun min ayatihi, dan di dalamnya ada satu ayat dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, fahada az-zaman, ya, maka waktu ini, ya, waktu asar ini, waktu asar, fihi, di dalamnya apa? Ada ibratun. Di dalamnya ada pelajaran, walahu ahammiyatun,
dan padanya juga ada hal yang penting. Ada hal yang penting. Walidzalika aqsamallahu bil asri. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Wabil laili, dan juga Allah juga bersumpah dengan waktu malam. Idza yaghsha, tatkala dia gelap. Maka ada surat Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha. Nah, wa aqsama bid-duha. Wad-duha, di surat Ad-Duha Allah juga bersumpah ya dengan waktu duha. Terkait asar ini ya, asar merupakan nama salah satu waktu sholat. Tentu kita telah tahu ya, telah mengetahuinya. Nah, kalau kita ingin melihat dari sisi lebih bahasanya, dari sisi bahasa Arab yang lebih ya, asar merupakan nama salah satu waktu sholat, berasal dari akar kata atau akar dari huruf ain, shad, sama ro. Nah, akar kata ini memberikan makna apa? Yaitu doghtu syai'in hatta ya yatahallabu, ya, hatta yatahallaba. Doghtu syai'in hatta yatahallaba, ini makna dari asr, menekan kuat sesuatu sampai terperas. Maksudnya apa? Antum tahu jus bahasa Arabnya apa? Mirip-mirip dengan kata asr, yaitu asirun. Ini bahasa Arabnya jus. Jadi perasan buah atau jus dalam bahasa Arab disebut asir. Nah, jus itu udah bentuk perasan dari buah. Lalu awan yang penuh berisi air hujan di dalam bahasa Arab disebutnya apa? Mu'sirat. Sebagaimana yang ada di Quran juga. Nah, sebab apa? Saat ia mencurahkan hujan, si awan tadi mencurahkan hujan, seolah-olah awan itu memeras dirinya. Maka dia disebut dengan mu'sirat. Maka di sini kesimpulan yang kita ambil berkenaan dengan waktu asar, sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa waktu disebut asar sebab untuk memaksimalkannya, kita seperti benar-benar harus menekan dan memeras sekuat tenaga kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa zikir pagi dan petang. Ya. Dan di hari Jumat pula salah satu waktu mustajab itu ada di waktu asar. Baik, lanjut kita paragraf berikutnya. Dikit. Ammal makhluqu fa innahu la yaqsimu illa billah. Adapun makhluk yaitu manusia kita, maka sesungguhnya tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Wala yajuzu lana, dan tidaklah boleh bagi kita an nahlifa, untuk bersumpah bi ghairillah, ya, dengan nama selain Allah. Di sini qala Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah ya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara au asyraka, maka sungguh dia telah kafir dan juga berbuat kesyirikan. Wa qala, dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang ia itu bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, atau dia diam. Wallahu yaqsimu bima syaa, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya terhadap apa yang Allah kehendaki. Wala yuqsimu illa bima lahu ahammiyatun wa fihi ibratun, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali ya ada padanya hal yang paling penting, dan di dalamnya juga terdapat pelajaran bagi kita para hamba-Nya Allah. Mahiyal ibrah, ya. Apa ibrahnya fi hadzal zaman, pada waktu ini, pada waktu asar ini? Maka perhatikan di sini, al ibaru azimatun, ya, ibrahnya itu besar, agung, ya, yaitu ta'aqubu al-lail, bergantinya malam, wan nahar, dan juga siang. Ta'aqub
Ya, ta'aqubul laili wan nahar. Ya, bergantinya malam dan juga siang. Maka dijeda dengan waktu sore, asar. Wa tufarudu huma, dan juga habis dari waktu keduanya. Habisnya keduanya, kedua waktu tersebut, malam dan siang. Hadza yakhuzu minal ajibil ladzi, ya, hal ini diambil dari apa? Al-ajib, hal yang sangat mengherankan, yang mana la yatakhallafu wa la yataghayyaru, yang dia tidak berubah. Taib. Hadza yakhuzu min hadza. Hadza yakhuzu min hadza. Ini maksudnya. Maksud dari apa? Siang itu berganti kepada malam. Ya. Ini mengambil dari ini. Seperti itu. Ini mengambil dari ini. Wa hadza yakhuzu min hadza. Dan ini juga mengambil dari hal ini. Ya. Yatulu hadza. Yang ini kadang panjang. Ya. Pagi kadang panjang. Ya. Wa yaksuru hadza, dan yang ini juga, yang ini pendek, bergantian, tapi sesuai dengan porsinya. Ta'aqubuhuma, ya, keduanya itu bergantian ala hadzal nizam, ya, di atas pengaturan yang menakjubkan ini, ya, hadzal nizamil ajib, ya, yang mana la yatakhallafu, dia itu tidak berubah, wala yataghayyar, dan juga ya, tidak berubah-ubah. Nah, hada dalilun ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dalil atas kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tsumma ma yajri fi hadzal waqt. Ya, kemudian apa yang terjadi pada waktu ini? Ya, minal hawadisi, berupa apa? Fenomena-fenomena, wal kawaris, dan kejadian-kejadian yang buruk, wa minal masaib, ya, dan juga diantaranya ada musibah-musibah, wa minan ni'ami, dan juga diantaranya ada kenikmatan-kenikmatan, wa minal khairati, dan diantaranya juga ada kebaikan-kebaikan. Ma yajri fi hadzal waqt, ya, apa yang terjadi pada waktu ini, hadza minal ibad, ya. Ini diantaranya adalah pelajaran. Ada pelajaran yang kita ambil. Nah, wa kadzalika fa innal laila wan nahara, maka begitu juga sesungguhnya malam dan siang, majalun lil amali shalih, adalah tempat, majal itu adalah tempat untuk beramal saleh. Qala ta'ala wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, ya. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu khilfatan. Ai, maksudnya apa? Ya ta'aqabani, silih berganti. Ya. Silih berganti. Yakhlufu hadza. Ya. Nah, ini hadza-hadzanya dua nih. Hadza yang setelah yakhluf itu fa'il. Lalu hadza yang terakhir maf'ul bihnya. Ya. Ini mengganti yang ini. Ya. Jadi siang berganti kepada malam. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukra, ya. Ya, bagi orang-orang yang mau berzikir dan juga menginginkan apa? Mengucapkan syukur, ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil qiraat, dan pada sebagian qiraat ada yang membaca apa? Liman arada ayyadzkura, bukan ayyadzakkara. Nah, ini sebagian qiraat. Baik. Falailu wan nahar, maka malam dan siang, kasbun, ada usaha azimun yang agung. Bagi siapa? Liman istaghallahuma, bagi orang yang mau memanfaatkan waktu malam dan siang. Ya, fi taatillah, ya, dalam keadaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa majalul amali huwa
Dan tempat untuk beramal, ya, huwa al-lail wan nahar. Dia adalah malam dan juga siang. Ma indaka ghairul lail. Tidaklah di sisimu itu ya ghairul laili wan nahar. Ya. Selain malam dan siang. Huma majalul amali. Keduanya merupakan apa? Tempat untuk beramal soleh. Wal kasbut thayyibu, dan juga ya tempat untuk ya usaha yang baik, ya. Untuk melakukan usaha-usaha atau perkara-perkara yang baik li dunya wal akhirah, untuk urusan dunianya maupun untuk akhiratnya. Ya, ketika dia melakukan perkara-perkara yang baik untuk dunianya, maka ya niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fil laili wan nahari, maka kesimpulannya pada malam hari dan juga siang hari terdapat ibarun, ya, pelajaran wa fawaid, dan juga faedah-faedah. Lidzalika aqsamallahu bil asr. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Baik. Kita sampai di sini dulu. Mahwa jawabul qasam, apa jawab dari sumpahnya tersebut, yaitu muqsam alaihnya. Kita akan lanjutkan pada hari Senin di part yang kedua insyaallah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu dalam ya menuntut ilmu dan juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan diberikan kesempatan kelak untuk membagikan ilmu ataupun berdakwah ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.